풍성한 아기를 안겨드리는 큐피드라고 생각하시면 됩니다. Udah ditunggu-tunggu semenjak kemunculannya beredar, bahkan menang di Cannes Film Festival 2022 kategori Ecumenical Jury Award dan Best Actor untuk Song Kang-ho. Film drama Korea satu ini bisa dibilang natural, tenang, menarik, bahkan emosional, dan kalian hanya bisa menontonnya di bioskop CGV seluruh Indonesia. Selain itu, nggak ada yang nayangin. Wah, cukup istimewa ya. Kira-kira gimana eksekusi filmnya? Inilah review singkat Broker oleh Sini Aja. Broker sendiri merupakan film produksi Korea Selatan, tapi digarap oleh Hirokazu Koreeda, seorang sutradara Jepang yang mendunia setelah kesuksesannya di film Shoplifters tahun 2018 yang saat itu menang Palme d'Or, penghargaan tertinggi di Cannes Film Festival. Nah, setelah gue lihat-lihat nih, sebenarnya konsep dan treatment yang diberikan Koreeda di film ini hampir sama, nggak jauh beda kok kayak film Shoplifters. Mengusung konsep tentang sebuah jalinan interaksi antar manusia tanpa ikatan darah yang nggak sengaja membentuk keluarga instan, di mana seiring berjalannya waktu mereka saling dekat dan peduli satu sama lain. Kalau di Shoplifter berpusat di sebuah rumah dan lingkungan di Jepang, Broker sendiri menawarkan sebuah road trip perjalanan dengan tujuan yang enggak pernah mereka duga. Perjalanan yang mengulik moralitas akan arti kehidupan, khususnya rasa syukur atas kelahiran sampai pertanggungjawaban sebagai orang tua. Dimulai dengan hujan deras di malam hari, So-young meninggalkan bayinya, Wo-sang, di sebuah gereja dengan baby box, di mana di Korea baby box itu sendiri adalah tempat aman untuk menaruh anak jika orang tua merasa nggak mampu merawatnya, dengan harapan dapat diadopsi nantinya. Nah, tapi alih-alih diserahkan ke pihak gereja, Sang Hyun dan Dong Soo malah membawa bayi Wo-sang itu pulang ke rumah untuk diperjualbelikan. Wah, mereka layaknya makelar atau broker bayi agar mendapat keuntungan pribadi. Tiba-tiba sang ibu So-young kembali nih. Anehnya, mereka bertiga malah sepakat untuk mencari pembeli dan dimulailah perjalanan mereka. Tapi di sisi lain, mereka diikuti oleh dua orang intel yang ingin membongkar tindakan ilegal ini. Nah, adegan selanjutnya kita akan diperlihatkan aktivitas mereka selama bersama. Entah itu mulai dari momen-momen kecil yang bikin senyum-senyum sendiri, bikin ketawa, sampai akhirnya nanti di babak ketiga, perlahan semua mulai terbuka dan terjawab, dan bikin kita terhanyut sama nasib dan keputusan yang mereka ambil. Sepertinya hal ini emang menjadi ciri khas Koreeda ya dalam mengembangkan karakterisasi di setiap filmnya, dibuat dengan sangat humanis dan natural. Sebuah karakter driven yang cukup kompleks dengan narasi penceritaannya yang lambat tapi ditulis dengan mendalam dan dieksekusi dengan tenang tapi pasti. So-young yang diperankan oleh Lee Ji-eun, penyanyi solo dan pemain drakor yang lebih kalian kenal dengan nama IU atau IU, adalah sesosok ibu yang terlihat melepas tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya ia punya maksud baik untuk menyelamatkan masa depan anaknya nanti. Pergulatan batin inilah yang membuatnya tetap peduli dan gak mau melepas anaknya bahkan ketika udah menemui pembeli yang sangat ideal. Kita juga dihadapin melalui sudut pandang Dong Soo diperankan oleh Gang Do-won yang ternyata merupakan anak buangan juga. Dua sisi ini bertemu dan saling retrospektif, akhirnya pecah dalam dialog yang ada di Ferris wheel. Dan yap, tumpah di situ guys, momen terkuat di film ini. Nah, terus moralitas kehidupan juga tergambarkan melalui sosok Sang Hyun yang diperankan oleh Song Kang-ho. Ia bisa mendeliver semua ekspresi yang tenang dan membumi, sehingga kita ngerasa ngelihat sosok ayah yang sangat peduli terhadap anak-anaknya. Gak ketinggalan karakter lain seperti Sujin, Detektif Lee yang memberikan sentuhan moralitas juga, dan Hae-jin, si bocil gemesin yang ngasih kegembiraan di sepanjang perjalanan. Diimbangi dengan sinematografi gelap terangnya dan shot-shot pemandangan alam yang indah, bikin kita ikutan ngerasain road trip mereka yang menyenangkan tapi serius. Elemen soundnya juga turut memberikan nuansa getir nih dalam setiap momen dan keheningannya. Ya, Broker adalah film yang menawan, gue setuju. Sayangnya, aku pribadi ngerasa nggak mendapatkan payoff yang cukup kuat. Entah itu karena kurang relate sama masalahnya, atau karena building karakternya yang terlalu tenang dan cukup melebar. Sehingga, sentuhan emosional di sini nggak berhasil tersampaikan ke diriku ini. Jujur, gue nggak sampai menitikkan air mata. Bahkan, di momen-momen yang terbilang kuat sekalipun dengan dialog yang dalam dan menohok batin. Thank you for being born. Lebih dosaan mana? Aborsi atau membuang bayi? Wah, ngena banget itu, cok.
Kesimpulannya, segeralah nonton Broker sebelum hilang dari peredaran. Film yang memecahkan rekor mendapat standing ovation selama 12 menit ini memanglah recommended. Sebuah melodrama yang kental akan sisi kemanusiaan dan kekeluargaan dengan pesan indah soal moralitas kehidupan. Koreeda emang jagonya dah bikin yang kayak ginian. Perasaan hangat menyentuh, campur aduk, sedih terharu jadi satu. Sekali lagi, thank you for being born. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!